Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Garni Sriwangi dari kelas Hukum A semester 1 dengan NPM 2102010013. Dalam video ini, saya akan memaparkan tentang hakikat manusia. Yang pertama, tentang pengertian manusia. Dalam Al-Quran, manusia berulang kali dia angkat derajatnya dan berulang kali juga direndahkan. Manusia dinobatkan jauh mengungguli alam surga dan malaikat, tetapi pada saat yang sama, mereka tak lebih berarti dibandingkan dengan setan yang terkutuk dan binatang melata sekalipun. Manusia dihargai sebagai khalifah dan makhluk yang mampu menaklukkan alam. Dalam bukunya Man the Unknown, Alexis Carrel menjelaskan tentang kesulitan yang dihadapi untuk mengetahui hakikat manusia. Dia mengatakan bahwa pengetahuan tentang makhluk-makhluk hidup secara umum dan manusia pada khususnya belum mencapai kemajuan seperti yang telah dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya. Dan menurut Quraish Shihab, bahwa keterbatasan pengetahuan manusia tentang dirinya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, pembahasan tentang masalah manusia terlambat dilakukan karena pada awalnya perhatian manusia hanya tertuju pada penyelidikan tentang alam materi. Kedua, ciri khas akal manusia yang lebih cenderung memikirkan hal-hal yang tidak kompleks. Dan yang ketiga, multi-kompleksnya persoalan yang dihadapi manusia. Persoalan yang kompleks dan rumit sering dihadapi manusia, sehingga manusia berkecenderungan melupakan untuk memikirkan tentang hakikat dan jati diri manusia. Jika apa yang dinyatakan oleh Carrel itu diterima, maka satu-satunya jalan untuk mengenal dengan baik siapa manusia adalah dengan merujuk kepada wahyu ilahi. Setidaknya, ada 4 kata atau istilah dalam Al-Quran yang dapat diartikan sebagai manusia. Yang pertama, ada bashar. Kata bashar terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang sama, lahir kata basyaroh yang berarti kulit. Manusia dinamai bashar karena kulitnya yang nampak jelas dan berbeda dengan kulit makhluk yang lain. Dengan demikian, istilah bashar merupakan gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat memakan sesuatu, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam pengertian ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dalam berbagai surat. Yang kedua, An-Nas. Dalam Al-Quran, manusia dalam pengertian An-Nas disebutkan sebanyak 240 kali dengan keterangan yang jelas menunjukkan pada jenis keturunan Nabi Adam alaihissalam. Di antaranya terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13, konsep Al-Nas mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Penjelasan konsep ini dapat ditunjukkan dalam 2 hal. Pertama, banyak ayat yang menunjukkan kelompok sosial dengan karakteristiknya masing-masing, yang satu sama lain belum tentu sama. Kedua, pengelompokan manusia berdasarkan mayoritas yang umumnya menggunakan ungkapan aksar al-annas yang bisa diartikan sebagian besar manusia. Kemudian, yang ketiga ada al-ins atau al-insan. Kata insan terambil dari kata uns yang berarti jinak, lawan dari binatang liar, harmonis dan tampak. Pendapat ini jika ditinjau dari sudut pandang Al-Quran lebih tepat dari yang berpendapat bahwa ia terambil dari kata nasia yang berarti lupa atau nasa yanusu yang berarti berguncang. Kata insan digunakan Al-Quran dengan segala totalitasnya, jiwa dan raga. Manusia yang berbeda antara seseorang dengan yang lain akibat perbedaan fisik, mental, dan kecenderungan. Dan yang keempat, Duriyat Adam atau Bani Adam. Al-Quran tidak menguraikan secara rinci proses kejadian Adam yang oleh mayoritas ulama dinamai manusia pertama.
Yang disampaikannya dalam konteks ini, 1. Bahan awal manusia adalah tanah. Yang kedua, bahan tersebut adalah disempurnakan. Yang ketiga, setelah proses penyempurnaannya selesai, ditiupkan kepadanya ruh ilahi. Ketika berbicara tentang penciptaan manusia, Al-Quran menunjuk kepada Sang Pencipta dengan menggunakan pengganti nama berbentuk tunggal. Tetapi ketika berbicara tentang lalu, bagaimanakah hakikat manusia itu? Yang pertama, manusia sebagai makhluk, keberadaan manusia di alam semesta ini bukan karena sendirinya, tetapi karena rancangan, desain, dan proses penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan manusia sebagai hasil ciptaan menyadarkan manusia sebagai makhluk yang lemah, bodoh, dan fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, manusia menurut ajaran Islam adalah makhluk yang terbaik, terutama dan tersempurna di jagat raya ini. Allah menganugerahkan sesuatu kualitas keutamaan dan kesempurnaan kepada manusia sebagai pembedanya dengan makhluk yang lain. Karena itu, ketika makhluk lain tidak mau menerima memikul amanah Allah, maka manusia siap menyanggupinya untuk menjalankan dan mewujudkan amanah tersebut. Kemudian yang kedua, manusia dimuliakan dan diberikan potensi. Al-Quran banyak berbicara tentang potensi manusia. Ditemukan banyak ayat yang memuji dan memuliakan manusia, seperti pernyataan tentang terciptanya manusia dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Juga penegasan tentang dimuliakannya makhluk ini dibanding dengan kebanyakan makhluk-makhluk Allah yang lain. Masih banyak ayat-ayat lain yang dapat ditemukan tentang potensi manusia serta arah yang harus dituju. Sementara, isyarat yang menyangkut unsur imaterial ditemukan antara lain dalam uraian tentang sifat-sifat manusia, yaitu fitrah, nafs, qalb, dan ruh yang menghiasi makhluk manusia. Fitrah dari segi bahasa, kata fitrah terambil dari akar kata al-fatr yang berarti belahan, dan dari makna ini lahir makna-makna lain seperti penciptaan dan kejadian. Dalam Al-Quran, kata ini dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali, dan 14 kali diantaranya dalam konteks uraian tentang bumi atau langit. Sisanya dalam konteks penciptaan manusia, baik dari sisi pengakuan bahwa penciptanya adalah Allah, maupun dari segi uraian tentang fitrah manusia. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia sejak asal kejadiannya membawa potensi beragama secara lurus dan dipahami oleh para ulama sebagai tauhid. Kemudian, nafs. Kata nafs dalam Al-Quran mempunyai banyak makna. Sekali diartikan sebagai totalitas manusia, yang lain ia menunjuk kepada apa yang terdapat dalam diri manusia yang menghasilkan tingkah laku. Sehingga dari kata nafs kita mengenal an-nafs al-mutmainnah atau diri yang tenang, an-nafs al-lawwamah, diri yang menyesal, an-nafsul ammarah atau diri yang selalu berbuat buruk. Di samping ketiga istilah tersebut, ada pula yang menambahkan dengan istilah nafs sawiyah mulahamah dan nafs zakiyah. Secara umum dapat dikatakan bahwa nafs dalam konteks pembicaraan tentang manusia menunjuk kepada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan buruk. Kemudian qalb. Kata qalb terambil dari akar kata yang bermakna membalik karena seringkali ia berbolak-balik. Sekali senang, sekali susah. Sekali setuju dan sekali menolak. Qalb berpotensi untuk tidak konsisten. Al-Quran pun menggambarkan demikian. Ada yang baik, ada pula yang sebaliknya. Hal ini seperti terlihat dalam beragam ayat, yaitu qalbu adalah wadah dari pengajaran, wadah dari kasih sayang, wadah dari rasa takut, dan wadah keimanan. Dalam keadaannya sebagai kotak, maka tentu saja ia dapat diisi dan diambil isinya. Bahkan Al-Quran menggambarkan bahwa ada qalbu yang disegel.
Allah telah mengunci mati hati mereka, sehingga wajar jika Al-Quran menyatakan bahwa ada kunci-kunci penutup kalbu. Wadah kalbu dapat diperbesar, diperkecil, atau dipersempit. Ia diperlebar dengan amal-amal kebajikan serta olah jiwa, dan dipersempit dengan kesesatan dan kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, ruh. Potensi lain yang dimiliki oleh manusia adalah ruh. Hanya saja, pengungkapan tentang hakikat ruh yang ada di dalam diri manusia belum banyak dilakukan oleh para ahli. Hal ini memungkinkan disebabkan tentang sedikitnya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia berbicara tentang ruh. Akan tetapi sesungguhnya Al-Quran telah menjelaskan ruh dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ciptaannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Ini menegaskan bahwa persoalan ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh mempunyai kedudukan terhormat, menjadi puncak nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di jagat raya ini. Dengan ruh yang ditiupkan Allah dalam diri manusia, menjadi seluruh fungsi tubuh manusia dapat beroperasi dengan baik. Kemudian ada akal. Dalam bahasa Arab berasal dari kata akal, yang berarti mengikat atau menahan. Dalam Al-Quran, kata akal hanya terdapat dalam bentuk kata kerja yang kesemuanya mengandung arti paham. Al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit, namun dari konteks ayat-ayat yang menggunakan akar kata akal dapat dipahami bahwa ia antara lain adalah: pertama, daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. Daya manusia dalam hal ini berbeda-beda. Ini diisyaratkan Al-Quran antara lain dalam ayat-ayat yang berbicara tentang kejadian langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, dan lain-lain. Yang kedua, dorongan moral. Dengan kemampuan akal, manusia bisa mempertimbangkan nilai-nilai yang baik dan yang buruk dalam konteks kehidupan mereka. Ketika seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik, maka akal manusia akan memberikan justifikasi bahwa itu adalah buruk dan harus dihindari. Demikian juga sebaliknya. Dan yang ketiga, daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Untuk maksud ini biasanya digunakan kata rushd. Dalam daya ini menggabungkan kedua daya di atas sehingga ia mengandung daya memahami, daya menganalisis dan menyimpulkan, serta dorongan moral yang disertai dengan kematangan berpikir. Yang ketiga, manusia dibebani tanggung jawab. Keberadaan manusia di alam semesta ini diberikan potensi oleh Allah bukan tanpa tanggung jawab, tetapi manusia dengan segala potensi yang dimilikinya untuk menunaikan satu misi hidup yang jelas dan terarah. Misi tersebut adalah menunaikan tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping diberi tanggung jawab untuk beribadah, manusia juga diberi tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian yang keempat, manusia diberikan pilihan hidup. Walaupun manusia diberikan satu tanggung jawab untuk menunaikan tugas dan misi kehidupan di alam semesta ini, tetapi Allah masih memberikan pilihan bagi manusia. Pilihan tersebut berupa kepatuhan kepada misi awal penciptaan manusia atau ketidakpatuhan terhadapnya. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah dibentangkan begitu luas. Semua yang diciptakan Allah bukanlah sesuatu yang sia-sia. Dan kesemuanya itu merupakan jalan untuk menemukan kebenaran, kebahagiaan, dan juga kemuliaan. Pada konteks ini, peran manusia sangat dominan untuk menentukan garis hidup yang akan dijalankan.
Kemudian yang terakhir, manusia diberikan balasan. Pilihan hidup yang dipilih oleh manusia akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Tanggung jawab ini berakibat pada balasan berupa surga atau neraka. Bagi mereka yang tetap patuh pada misi penciptaan awal manusia, akan mendapatkan balasan berupa surga. Dan sebaliknya, bagi mereka yang tidak patuh, juga akan mendapatkan balasannya berupa neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam firman-Nya, "Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, 'Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.' Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Kemudian dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 24. Penegasan akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang telah dilukiskan dalam ayat-ayat di atas adalah sebuah kepastian yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ingkar janji. Ia tidak pernah ingkar kepada apa yang telah diucapkannya. Ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tersusun indah dalam kitab suci Al-Quran merupakan penuntun bagi manusia agar dapat menentukan pilihan hidup secara benar, sehingga manusia akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Sekian pemaparan dari saya tentang hakikat manusia. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.